Loading ya. Masih loading. Project chapternya maksudnya apa? Oke. Ya, ya, ya. Contohnya Pak macam mana? Sinopsis itu masalah kan? Sinopsis itu cuplikan cerita yang singkat yang ingin kalian buat filmnya. Apa Pak? Sinopsis itu cuplikan cerita singkat yang ingin kalian buat filmnya. Jadi kalian menceritakan film yang ingin kalian buat itu seperti apa sinopsisnya itu, cerita singkatnya. Misalkan 3 pelajar SMK Islamic City yang mengalami masalah percintaan. Ternyata percintaannya itu adalah percintaan segitiga, gitu misalkan. Terus memiliki problematik dari masing-masing karakter serta bla 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 bla. Nah, selanjutnya bisa dilihat filmnya kalau sudah jadi, misalkan. Atau nggak usah pakai kata itu juga bisa. Kalian menceritakan aja. Tapi sedikit singkat padat yang akan jadi ceritanya. Oh, loading terus. Kalau begini kelihatan ya? Gimana? Gambar ceweknya. Nah, kami tuh ceweknya yang bukan yang punya. Jangan chat aku yang sekarang cewek kalau chat cowoknya sama cewek lain macam mana? Rasanya nggak aku bilang gitu. Bisa sih mana? Bentar ya. Ini kayaknya internetnya ini agak-agak loadingnya. Bapak buka di Google Drive. Pak, kalau target audiens atau penonton itu macam mana? Target audien atau penonton itu kamu menjelaskan bahwa targetnya itu dari umur berapa ke berapa, dan misalkan remaja. Nah, begitu. Atau targetnya untuk orang kantoran atau spesifik, misalkan dari umur terus spesifiknya buat orang kantoran atau buat orang atau spesifiknya untuk anak-anak dan lain-lainnya. Orang nggak cerita gitu, kita buka kan? Berapa kali sudah? Bapak langsung aja ya. Kelihatannya ini ya. Soalnya Bapak buka di doset dia loading dulu. Ya. Kelihatan nggak di layar kalian? Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi mapel kedua ini
materi mapel yang kedua ini videografi yang diajarkan. Selanjutnya materinya tentang membuat proposal. Caranya satu adalah latar belakang. Latar belakang masalah untuk membuat film ini apa? Nah, latar belakangi kurangnya Udah dengar suara Pak Adit. kurangnya teknologi hacker misalkan, atau kurangnya pendidikan tentang film apa misalkan. Jadi melatar belakangi kamu ingin membuat film ini. Jadi seakan-akan kalian berimajinasi kalian ingin membuat film dan kalian membuat yang namanya proposal untuk izin dalam mensyuting, produser untuk minta film house untuk membantu dana dan lain-lain ya. Jadi ini yang sebenarnya proposal, izin, terus setelah latar belakang ketujuan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya misalkan untuk film dokumentasi untuk mencerdaskan anak bangsa, dokumentasi kayak kemerdekaan untuk mencerdaskan anak bangsa tentang pengetahuan para pahlawan, jasa-jasa pahlawan dan lain-lain. Terus judul dan genre itu kalian telah menemukan latar belakangnya apa, tujuannya apa, kalian tentu udah terbayang dong judulnya. Berarti saya ingin membuat misalkan kalau kemerdekaan, berarti saya ingin membuat judul Imam Bonjol misalkan, langsung ke nama orangnya, atau lebih ke spesifik tempat, Bandung Lautan Api atau apalah judulnya. Terus genre filmnya tentu kalian langsung setelah kalian mengetahui latar belakang, tujuan, ternyata genrenya itu adalah dokumentasi. Dokumentasi itu tentang menceritakan kejadian yang nyata. Itu namanya dokumentasi yang diceritakan ulang. Atau kalian membuat yang namanya genre action. Berarti action itu ada yang namanya berantem-beranteman, perkelahian, dan konflik lah. Atau kalian temanya itu adalah drama. Drama itu lebih banyak berbicaranya ya, dialog, lebih banyak ngobrol, dan lebih pada dramatisir. Biasanya dramatisir itu tentang pertemanan, misalkan konflik perpisahan tentang pertemanan dua teman, atau konflik tentang persahabatan dan ada masalah di situ di dalam konflik itu, sehingga dia menjadi teman selamanya. Atau ada lagi genre yang namanya horor. Genre yang apa ya, yang lumayan bagus untuk mengadakan nuansa-nuansa gelap dan banyak inilah, bagus lah pokoknya ya. Kalau horor itu dulu Bapak di Teknik Raharja itu bikin filmnya horor. Itu syuting sampai malam-malam sampai tengah malam, sampai nginep di rumah tua kosong, serem ya. Terus ada yang namanya genre komedi. Kalau kalian ingin komedi atau ngelawak-ngelawak gitulah, kayak pembicaraan tapi kalian ngelawak atau penuh dengan adegan lucu, itu komedi. Terus selanjutnya itu adalah sinopsis. Sinopsis itu setelah kalian menemukan judul dan genrenya apa, tentu kalian sudah terbayang yang namanya cerita singkat. Cerita singkat itu untuk spoiler supaya produk house itu atau yang akan mendanai kita itu akan
oh iya dapat diterima nih sama masyarakat luas karena sinopsisnya itu mudah dipahami atau menarik atau horor banget atau lucu banget gitu kan. Jadi kalian menceritakan tentang cerita yang film yang akan kalian buat atau kalian garap itu kalian ceritakan secara singkat. Terus selanjutnya target audiens atau penonton, kalian ceritakan juga target audiensnya dari umur berapa sampai umur berapa. Kalau misalkan orang tua dari umur 40 sampai 60 misalkan. Atau remaja dari umur 17 sampai 30 atau dewasa dari umur 18 sampai 40. Nah, kalian cari di Google target audiensnya itu untuk remaja atau untuk anak-anak semua umur atau apa. Dan spesifikasi juga bisa kalian sebutkan juga misalkan untuk kalangan perkantoran misalkan atau kalangan anak-anak siswa atau mahasiswa atau dan lain-lainnya. Terus selanjutnya penanggung jawab produksi. Penanggung jawab produksi itu bisa fiktif ya. Semua juga bisa fiktif karena kalian ini kan masih merancang dulu kan. Merancang gimana nanti caranya membuat izin proposal. Penanggung jawab produksinya diantaranya itu adalah produser atau sutradara, 2 kameramen, 3 wakil kameramen, 4 audioman, 5 editor. Jadi Bapak rasa cukup 5 ya untuk penanggung jawab produksi. Selanjutnya itu adalah pemain cadangan, dan pemain figuran, dan stuntman, dan lain-lain. Untuk proyeksi harga, kalian juga bisa fiktif. Misalkan gaji sutradara berapa? Taruhlah 200 juta. Kalian fiktif aja. 200 juta sutradara. Taruhlah gaji kameramen lebih di bawah dari sutradara karena sutradara itu tanggung jawabnya lebih banyak dan harus ke film house ya. Harus tanggung jawab ke film house kalau film ini gagal untuk membuat kepuasan film house. Misalkan gaji kameramen itu 100 juta di bawahnya dari sutradara. Atau wakil kameramennya itu di bawahnya sutradara dikit, di bawahnya kameramen dikit, wakil sutradaranya itu 90 juta misalkan. Dan audioman-nya 80 juta. Dan editornya misalkan dia kan yang menanggung jawab supaya filmnya itu bagus, penuh dengan efek, sinematografi, dan lain-lain. Kalau misalnya niat itu ya, kalau misalnya editornya jago, itu dihargainnya bisa di atas dari kameramen atau selayaknya lah misalkan digaji 150 juta. Soalnya itu adalah bagian akhir dari produksi film, yaitu pasca produksi, yaitu editing film. Itu butuh waktu juga yang nggak singkat juga, sama seperti membuat produksi film di lapangan. Jadi pasca produksi itu juga nggak cepet juga untuk editing. Terus kalian sebutin juga totalnya jadi berapa harganya itu. Nah, yang Bapak jelaskan ini latar belakang itu menjelaskan latar belakang film yang akan kalian buat. Tujuan kamu membuat film itu apa? Yang tujuannya itu misalkan tujuannya itu ingin pengetahuan, inovasi, dan lain-lain. Tapi tujuannya itu bukan, kalian jangan sampai kalian tulis nih di proposal untuk penilaian Bapak nih, misalkan jangan kalian tulis tujuannya itu ingin mendapatkan nilai, jangan ya. Jangan pernah sekali-sekali kalian tulis seperti ini. Jadi di sini nih kalian seakan-akan berimajinasi seperti selayaknya seorang profesional pembuat film ya. Jadi kalian
utarakan apa yang ingin kalian utarakan. Jangan sampai kalian menulis tujuan ingin mendapatkan nilai bagus, tujuan ingin mendapatkan nilai terbaik, jangan ya. Terus judul dan genre film. Kalian jelaskan judulnya apa, film yang kalian buat, dan genre filmnya itu apa. Misalkan genre action, humor, drama, horor, dan lain-lain. Ada yang namanya, kalau yang Disney itu lebih seneng, yang ada nyanyi-nyanyinya itu apa sih namanya? Aku lupa tuh. Yang ada nyanyi-nyanyinya itu tuh juga genre juga tuh. Musical. Nah, drama musikal itu yang ada nyanyi-nyanyinya tuh. Terus sinopsis itu kalian menceritakan film yang akan kalian buat secara singkat. Jadi jangan panjang-panjang, singkat aja. Untuk spoiler gitu. Untuk spoiler yang cerita yang ingin kalian ceritakan film yang akan kalian buat filmnya. Target audiensnya ditulis itu kalangan apa, umur berapa, dan lebih ditargetkan ke siapa, spesifiknya ke siapa. Terus penanggung jawab produksi itu diantaranya sutradara, kameramen, wakil kameramen, audioman, pemain sampai editor. Misalkan gaji pemain itu lebih tinggi ya sebenarnya. Harusnya sih pemain itu lebih tinggi ya. Di atas atau sama dengan sutradara juga boleh sebenarnya. Karena kalau misalnya pemainnya bagus, itu gajinya bisa di atas sutradara sebenarnya. Soalnya yang apa? Setelah kita membuat ini misalkan pihak film house misalnya menolak, kok ini nanti perannya nggak bakalan bagus. Jadi saran saya koreksi pemainnya yang bagus, mahal dikit nggak apa-apa misalkan itu. Pemainnya itu ada antagonis, protagonis, pemain cadangan. Pemain cadangan itu yang atau stuntman ya, yang akan menggantikan adegan kalau dia dalam keadaan berantem atau apa. Terus ada yang namanya figuran. Figuran itu kalau kalian suka lihat di film-film itu suka ada kan orang-orang yang lewat apa yang cuma lewat doang itu digaji itu dia. Kalau gimana pun tuh digaji 100.000 itu minimal. Untuk adegan lewat doang jalan. Terus selanjutnya adalah editor. Editor itu juga bagian paling terpenting, jadi dia juga layak untuk digaji mahal juga. Karena ngedit itu nggak lama, bisa waktunya itu bisa sama dengan produksi film di lapangan. Terus totalkan jumlahnya berapa? Terus proyeksi harga, kalian jelaskan rincian perkiraan harga yang dikeluarkan. Ya, terus kalian totalkan semua sampai gaji editing, editor. Oke. Slide-nya selesai sampai sini. Ada yang masih belum mengerti atau yang mau ditanyakan, silakan. Atau udah pada tidur ini? Nggak ada videonya. Halo. Ya, Pak. Ya ada, Pak. Ada. Adik, ngerti, Adik? Ngerti, Pak. Kan saya sudah. Ngerti, Pak, ngerti. Oke, Pak. Habis ini kami aja kasihan nih. Maaf, Pak, bisa, Pak. Nah, sekarang kalau udah tahu gampang kan? Lagi duduk. Kalau udah tahu gampang kan? Kenapa? Kalau sekarang udah tahu. Alhamdulillah. Iya. Kalian tuh kalau jadi pelajar Kalau gampang jangan terus aja, Pak. jangan takut salah karena itu mengekspresikan apa yang ingin kalian. Ekspresikan nanti tinggal kalau itu tinggal nanti pasti akan dikasih tahu sama guru, sama pembimbing. Jadi jangan takut salah ya. Siap. Bagus. Udah nih, nggak ada yang bertanya? Enggak ada, Pak.
Ya udah, tugasnya sama dengan minggu kemarin, diselesaikan aja. Paling yang sudah selesai diingatkan temennya yang belum selesai, ya. Oke. Ada yang mau bertanya nggak biar Bapak kasih SG 3 SG hari ini? Siap, tidak. Ih, tadi. Serem. Bising Pak di sini lagi dandutan. Maksudnya kamu dari tadi orang. Nggak ada yang bertanya? Nggak ada, Pak. Gak ada apa. Ya udah, Tidak Pak. Bapak akhiri materi atau mengajar daring pada hari ini. Pak, Assalamualaikum. Materi videografi Bapak akhiri. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.